Shalom, jemaat CJMC yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki Prapaskah kita hari yang ke-9 di tanggal 27 Februari 2026. Mari saya mengajak saudara-saudari sekalian membuka di dalam Roma 5 ayat 1 hingga 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kita kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima kedamaian itu. Demikian firman Tuhan. Nah, di sini saudara-saudara kita melihat apakah perbezaan untuk dibenarkan oleh iman. Paulus menjawab ini dengan penuh keyakinan. Mereka yang dahulunya tidak berdaya, berdosa, dan musuh Tuhan kini berdamai dengan Tuhan, menerima rahmat-Nya dan mempunyai harapan dan kemuliaan-Nya. Hubungan baru dengan Tuhan ini hanya mungkin karena Yesus mati untuk kita. Dahulu orang ramai diam dan tidak dapat mempertahankan diri mereka di hadapan penghakiman Tuhan yang adil. Tetapi sekarang melalui Injil, mereka yang telah menerima kebenaran Tuhan melalui iman mempunyai suara baru untuk bermegah dengan Tuhan. Orang percaya tidak lagi dihukum, tetapi boleh bersuka cita dan yakin bahwa hubungan kita dengan Tuhan telah disempurnakan. Bagaimanakah kita memahami kebenaran ini apabila hidup dipenuhi dengan kesakitan dan penderitaan? Bolehkah harapan ini kekal? Paulus berkata iya, karena keyakinan kita berdasarkan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan juga menggunakan penderitaan kita untuk menguatkan harapan kita kepada-Nya. Apabila Roh Kudus membantu kita mengalami kasih Tuhan di dalam kita. Melalui Injil kita yakin akan hal Tuhan yang mengasihi kita ketika menjadi musuhnya akan memelihara kita sebagai anak-anak-Nya yang dikasihi. Kedamaian, rahmat, dan pengharapan kita kuat akan kekal selama-lamanya karena kematian Yesus. Saudara, saya mau kita merenungkan bagaimanakah
saat teduh kita hari ini mengubah cara pikir kita tentang penderitaan. Adakah kita kadang-kadang merasa tidak yakin tentang harapan masa depan yang kita miliki sebagai seorang Kristen? Mari kita luangkan sedikit masa untuk kita berdoa. Kita minta Roh Kudus untuk mengingatkan kita tentang kasih Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama dan siapa kita di dalam. Roh Pemurah, ingatkan aku tentang kasih yang Yesus tunjukkan di kayu salib. Setiap kali aku menghadapi masa-masa sukar, supaya aku dapat yakin dan bermegah dalam pengharapan yang saya miliki di dalamnya. Amin. Shalom.